Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah pelayanan prima. Hari ini pertemuan ketiga. Ada beberapa hal yang kita bahas ya. Pertama, dimensi pelayanan prima, indikator pelayanan prima, kemudian konsumen dan melayani konsumennya. Kita akan bagi dalam beberapa pertemuan. Karena kita masuk dulu ke sekilas ya. Kita kelas balik sebenarnya apa itu pelayanan. Jadi pelayanan itu segala macam bentuk tindakan yang diambil untuk membantu konsumen memenuhi kebutuhan dan harapannya. Jadi segala macam tindakan yang kita lakukan untuk membantu konsumen tahu ya, memenuhi dan bisa memenuhi kebutuhan dan harapannya. Dengan proses pelayanan ya juga melibatkan segala tindakan untuk membantu konsumen memecahkan permasalahannya. Jadi ketika Anda melayani konsumen, membantu mereka memenuhi ekspektasi mereka, membantu mereka memenuhi harapan kebutuhan mereka, juga membantu mereka memecahkan permasalahan mereka. Misalnya mereka punya permasalahan bingung memilih barang atau tidak tahu sebenarnya kebutuhan mereka apa itu, ketika Anda membantu itu masuk ke tindakan pelayanan atau servis. Kemudian pelayanan prima ya, ini pelayanan yang di atas lagi dari pelayanan biasa ya. Pelayanan prima itu bukan berarti extraordinary, bukan berarti lepas dari standar yang berlaku. Jadi itu sebaiknya ini dilakukan sesuai standar yang berlaku secara maksimal, sehingga menimbulkan perasaan senang dan puas dari konsumen. Perasaan senang dan puas dari konsumen akibat pelayanan prima itu bisa membentuk konsumen jadi pelanggan tetap dengan loyalitas yang tinggi. Oke, ukuran peningkatan penilaian tingkat pelayanan bagaimana sih? Kapan kita tahu ya sebenarnya konsumen itu senang dan puas itu dari mana? Ini ukuran penilaian tingkat pelayanan bisa dilihat dari dua dimensi, dimensi prosedural dan dimensi pribadi. Ketika dimensi prosedural berarti penilaian pelayanan berdasarkan SOP yang berlaku, misalnya dari seragamnya dia rapi, kan semua mengikuti aturan SOP, caranya menyapa konsumen sesuai dan SOP dan sebagainya, tidak ada yang salah, itu dimensi prosedural. Dimensi pribadi itu melibatkan sentuhan pribadi saat berinteraksi ya. Jadi si konsumen itu tidak merasa dilayani oleh robot tapi dilayani oleh manusia ya. Jadi memanusiakan manusia, memberikan sentuhan pribadi, membuat konsumen jadi merasa nyaman berinteraksi dengan kita. Oke, pada dasarnya prinsip-prinsip pelayanan ya, itu melibatkan 3 hal, physical performance, jadi bagaimana penampilan Anda dalam melaksanakan tugas, service delivery, cara Anda menyampaikan servis, dan service kompetensi, kemampuan Anda melakukan pelayanan prima. Secara lebih lanjut akan dijelaskan di sini, physical performance, jadi pada saat melakukan pelayanan itu dituntut tampil bersih, rapi, dan menarik ya. Makanya kalau Anda melihat itu yang berhubungan dengan customer service dan segala macam berhubungan dengan kegiatan hospitality, itu biasanya ada syarat adalah penampilan menarik. Penampilan menarik bukan berarti Anda harus cantik memenuhi standar kecantikan yang diterapkan di negara kita, bukan begitu, tapi ya dari segi penampilan Anda bersih, rapi, dan menarik. Kalau sudah bersih, rapi, dan enak dilihat, itu juga otomatis akan timbul sendiri kecantikan dan ketampanannya ya. Jadi bukan berarti fisikali Anda harus cantik atau tampan seperti artis-artis, bukan, tapi menarik ya, bersih, rapi gitu. Kemudian kalau bersih, rapi, menarik, dan jadi sedap dipandang sehingga buat nyaman pelanggan. Hal ini juga meliputi ya cara pemakaian seragam yang rapi, tidak lecek, seragamnya itu disetrika dulu, tidak bau badan, tangan kuku bersih, bahasa tubuhnya friendly, wajah yang selalu tersenyum ya. Wajah selalu tersenyum sehingga membuat merasa nyaman, konsumen merasa nyaman, muka yang menayangkan keramahan, cara berjalan, berbicara, dan tersenyum yang membuat konsumen nyaman. Kemudian dari service, kemampuan Anda mengirimkan servis, melakukan pelayanan, termasuk di dalamnya keikhlasan melakukan pelayanan. Kemudian disiplin melaksanakan prosedur ya, jadi jangan langsung loncat-loncat sesuai dengan prosedur. Kemudian makanya kalau misalnya Anda pergi ke Indomaret atau pergi ke KFC, McDonald, itu biasanya kan dia pelayanan yang mengikuti prosedur. Setelah Anda memesan, mereka menawarkan CD, musik, atau produk lagi diskon, karena itu mengikuti prosedur ya, walaupun mungkin Anda konsumen menunjukkan muka tidak suka, itu tetap aja harus dilakukan ya, karena itu harus menyesuaikan dengan prosedur yang ada. Kemudian punya kepercayaan diri saat berinteraksi dengan konsumen, saat melayani konsumen.
Kemudian responnya cepat pada saat konsumen cepat dalam melayani konsumennya, sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian juga sabar dan profesional. Kalau kompetisi yang prima ini meliputi pemahaman tugas yang baik, terampil dalam melakukan tindakan. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke pusat perbelanjaan, terus konsumennya bingung perbedaan barang A atau barang B itu apa, si yang melakukan pelayanan itu bisa dengan cepat menjelaskan perbedaan barang A atau barang B. Kemudian bisa menyarankan juga sebaiknya beli barang A atau barang B, disesuaikan dan si kebutuhan konsumen. Oke, dimensi pelayanan sendiri ya. Dimensi pelayanan sendiri, secara lebih luas lagi, itu bisa berapa hal ya, bisa dilihat di sini ada reliability. Jadi di sini ukuran ya, ukuran-ukuran pengurangan pelayanan, dimensi pelayanan. Ada reliability, handal memberikan kebutuhan konsumen, tangible, penampilan bersih, layak, sedap dipandang, responsif, cepat memberi respon ya, tanggap atas kebutuhan customer, competence, punya kompetensi untuk melakukan prosedur pelayanan. Kemudian komunikatif ya, komunikatif itu mengerti bagaimana menyampaikan informasi ke konsumen dengan cara yang mudah dipengerti, informatif, understanding, paham, cepat paham atas kebutuhan konsumen, konsumen courtesy selama melayani konsumen harus sopan santun ya, dan menghormati konsumen. Serta credibility, jujur memiliki integritas tinggi dalam melakukan pelayanan. Baik, sekian dari saya ya mengenai bab 3, mengenai dimensi pelayanan. Sampai berjumpa di bab berikutnya ya, yang masih sambungan dari bab 3 ini.